Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer dicopot dari Komisaris Anak Usaha PT Pupuk Indonesia. Kabar pencopotan Immanuel Ebenezer dari kursi komisaris terhitung mulai hari ini. Keputusan tersebut juga akan diumumkan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa. Noel mengaku tidak mengetahui motif pencopotan dirinya. Namun loyalis Presiden Jokowi tersebut menduga pencopotan dirinya adalah karena menjadi saksi kasus Munarman. Sebelumnya Noel sempat menjadi saksi meringankan atas kasus mantan Sekjen FPI tersebut. Pemirsa, pemerintah berencana menjadikan vaksin booster COVID-19 sebagai syarat perjalanan mudik libur Idul Fitri tahun 2022. Hal itu dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selama pandemi COVID-19, pemerintah kerap melarang mudik lebaran demi mencegah penularan COVID. Kini memasuki Ramadan ketiga selama pandemi COVID-19, masyarakat menantikan apakah lebaran kali ini bisa mudik. Teka-teki bisa tidaknya mudik tahun ini seolah mulai menemukan titik terang. Presiden Joko Widodo mempersilahkan masyarakat untuk mudik lebaran, namun Presiden meminta masyarakat untuk lebih dulu mendapatkan 2 kali suntikan vaksin COVID-19 dan vaksin booster. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster. Senada dengan Presiden, sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai vaksin dosis booster bisa dijadikan parameter sebagai pengganti syarat pemeriksaan COVID-19 untuk perjalanan domestik yang telah dihapus pemerintah. Ini vaksinasi menjadi penting karena untuk kekebalan komunitas itu kan salah satu faktor pentingnya adalah yaitu vaksinasi, divaksin. Untuk yang lansia itu akan terus didorong, juga yang masih baru satu kali vaksin itu pada menjelang bulan Ramadan ini kita dorong untuk bisa 70%. Pemerintah mengizinkan aktivitas mudik tahun ini karena mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 yang terus membaik. Kini masyarakat diimbau untuk segera mengakses vaksin COVID-19 dosis ketiga agar penyebaran COVID-19 saat Ramadan dan Idul Fitri tidak terjadi. Kita akan diskusikan isu ini bersama dengan Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, dan Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, imunologis Universitas Airlangga. Assalamualaikum, selamat malam Pak Agung dan Pak Abraham. Selamat malam Mas Abraham, Mas Agung. Ya, selamat malam Pak Abraham. Saya ke Pak Abraham terlebih dahulu. Pak Abraham Wirotomo. Ya. Iya, sama nama kita Pak, Abraham Silaban di sini Pak. Tapi yang jelas satu di istana, satu di studio Pak. Tapi begini, mengenai informasi yang baru kita terima dari istana. Ini menarik Pak, soal booster sebagai syarat perjalanan mudik. Ini kabar gembira satu hal, tapi pertanyaan berikutnya, apakah vaksin boosternya itu cukup untuk mereka yang ingin segera booster untuk bisa pulang kampung? Ya, jadi sebagaimana pada rutinnya, Bapak Presiden memimpin rapat kabinet, memantau dengan sangat detail perkembangan situasi penanganan pandemi. Nah, kabar baiknya untuk masyarakat Indonesia, situasi semakin terkendali, situasi semakin baik. Jadi apabila kita lihat angka kasus menurun 49%, angka kematian menurun 19%, angka bor atau rumah sakit menurun 32%. Lalu positivity rate juga menurun di angka 8%. Nah, dari para pakar memberi masukan yang kurang dari Indonesia adalah capaian vaksin. Sehingga apabila kita ingin berkaca dengan negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu melakukan relaksasi seperti Malaysia, seperti Singapura, Vietnam,
maka angka capaian vaksinasinya ini harus di atas 70%. Nah, untuk itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan angka capaian vaksinasi supaya kita bisa relaksasinya bisa lebih aman. Jadi relaksasinya terus dilakukan, namun harapannya pandemi ini tidak akan meningkat kembali. Nah, untuk vaksinnya cukup, jadi insya Allah cukup, tidak perlu khawatir. Masyarakat yang ingin mudik atau ingin bawanya anak mudik, silakan pergi ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Lalu juga mungkin mengimbau orang tua yang nanti kita datangi pada saat mudik, mungkin diingatkan juga apabila belum divaksin lengkap atau booster. Oke, lantas pertanyaan berikutnya adalah mengapa harus booster, Pak Abraham Wirotomo? Jadi capaian untuk vaksin dosis pertamanya ini sudah cukup bagus, Mas Abraham. Jadi sudah 71%. Hanya saja untuk vaksin lengkap, yakni vaksin dosis kedua, itu masih di angka 57%. Sedangkan di booster baru 5% terhadap populasi. Nah, untuk itu kalau kita berkaca dengan negara-negara lain, ternyata yang mereka ukur adalah dosis keduanya. Dosis keduanya itu perlu di atas 70%. Jadi harapan pemerintah mudik itu tidak dilarang lagi, masyarakat boleh mudik, cuman tinggal divaksin aja. Oke, saya bergeser ke Pak Agung. Pak Agung, apakah syarat booster ini dirasa meyakinkan bagi masyarakat yang ingin pulang kampung alias mudik, bisa dirasa cukup lah untuk memastikan bahwa semua aman-aman aja? Iya, jadi kita lihat perdata tadi disebutkan oleh Mas Abraham juga ya. Jadi kita ini memang untuk vaksin ya, satu dosis ini sampai 70%. Tapi yang untuk yang fully vaccinated, yang 2 dosis ini masih kisaran 50%, ini yang harus dikejar tentunya. Sedangkan booster sangat jauh dari ini ya, dari permintaan yang ada secara teoritis untuk memenuhi herd ya. Jadi masih sekitar 5,7, 5,9. Jadi kalau seandainya harus dikebut sebelum Lebaran, semoga ini bisa terkebut. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dasarnya, vaksin yang diharapkan secara internasional adalah 2. Ini syarat kunjungan ke negara lain dan seterusnya. Kenapa? Karena dasar vaksin 2 dosis ini yang memang bisa memberikan efek proteksi pada kita dan memberikan efek herd immunity. Dengan booster bisa kita lihat ini individual banget ya. Tentunya nanti akan memberikan efek proteksi lebih kuat sebenarnya kalau seandainya kita lakukan secara komprehensif. Gitu Mas Bro. Oke, tapi ada masalah tidak dengan mekanismenya? Yang saya tangkap tadi Anda menyebutkan bahwa sesungguhnya ada juga kalangan masyarakat, tidak sedikit lapisan masyarakat yang belum lengkap dosis 2 misalnya, mereka belum divaksinasi lengkap. Tapi lantas mereka harus disyaratkan booster untuk bisa melakukan perjalanan pulang ke kampung halamannya di momen Lebaran. Apakah ini akan menjadi masalah kelak? Iya. Ke siapa ini? Saya? Iya, ke Anda Pak Agung. Jadi tentunya perlu ya vaksin ini harus dilalui dengan 2 dosis dulu sebelum dilakukan booster. Jadi kalau tanpa 2 dosis ini tidak ada kata-kata booster sebenarnya. Jadi sebenarnya vaksin ini dilakukan 2, kemudian baru diberikan boosternya. Tapi kalau seandainya mereka belum dilakukan vaksin 2 kali, kemudian mengejar booster, maka ini tidak akan tercapai saya kira. Karena yang penting ini 2 dosisnya itu yang harus kita penuhi terlebih dulu. Oke, saya ke Pak Abraham Wirotomo. Pak, benarkah jika logikanya demikian, artinya mereka yang belum dapat 2 kali suntikan, artinya mereka yang dapat 1 kali suntikan saja, mereka nggak akan punya kesempatan untuk bisa melakukan perjalanan mudik? Tadi sebagaimana Bapak Presiden sampaikan bahwa vaksin dosis 2 dan booster, artinya yang kalau baru 1 dosis, ya vaksinnya yang kedua. Tapi kalau vaksinnya udah 2 kali, ya booster. Jadi sederhana saja, jadi prasyarat untuk mudik ini nanti semakin longgar. Lalu untuk berjemaah, untuk taraweh juga persyaratannya juga semakin longgar. Protokol kesehatannya tapi tetap,
hanya saja tidak ada tuh kalau tahun lalu itu kan kita ngalamin ada surat izin masuk lah, ada surat izin keluar lah. Nah ini udah nggak ada lagi. Nah sekarang pemerintah melakukan relaksasi, tapi sesuai dengan masukan dari para pakar. Sebentar Pak Abraham. Maka masyarakat. Artinya sampai di sana yang saya tangkap artinya tidak ada kata kewajiban untuk booster untuk bisa melakukan perjalanan. Tapi bagi siapapun yang masih dapat satu dosis suntikan, dia mau melakukan perjalanan, dia bisa melakukan suntikan dosis kedua, dia akan diperbolehkan untuk melakukan perjalanan itu ya. Saya putus-putus, tapi pada intinya kalau memang dia itu udah vaksinnya ada 2 kali, maka sesuai dengan ketentuan 3 bulan dia harus booster. Tapi apabila dia baru divaksin 1 kali, dia harus vaksin lengkap. Nah kalau kita udah vaksin lengkap atau ada orang yang sudah vaksin booster, maka silahkan saja untuk melakukan perjalanan pulang kampung atau mudik. Nah ini kan waktunya nih kan tinggal 1,5 bulan lagi. Jadi masyarakat ada kesempatan 1,5 bulan lagi untuk divaksin. Insya Allah pemerintah sudah menyiapkan vaksin yang cukup. Nah tinggal masyarakat pergi ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Diperkirakan melalui survei Kementerian Perhubungan 80 juta akan melakukan perjalanan mudik lebaran tahun 2022. Tentu banyak pihak akan bertanya bagaimana mekanisme pengawasan terhadap orang-orang ini. Pak Abraham. Ya, Mas Abraham. Jadi kita lihat, kita kan kalau misalnya perbandingkan dengan angka pulang kampung atau perjalanan mudik di tahun 2019 ketika belum ada pandemi dengan yang sudah ada pandemi, penurunan pada saat pandemi itu luar biasa, bahkan lebih hanya sekitar 20% yang ternyata masih pulang kampung. Nah, prediksi dari pemerintah untuk di tahun 2022 mungkin akan kembali lagi seperti pada masa belum ada pandemi. Nah, tapi pemerintah juga sudah melakukan beberapa hal sebelumnya. Pertama, udah ada namanya serologi survei. Serologi survei di mana pemerintah memantau antibodi dari masyarakat itu seperti apa. Nah, nyatanya dari survei tersebut di atas 80% sudah memiliki antibodi. Namun, para pakar mengatakan ini belum cukup nih. Belum cukup kenapa? Karena mayoritas banyak yang baru vaksin dosis pertama. Nah, kalau kita berkaca pada negara-negara lain yang sudah melakukan relaksasi terlebih dahulu, maka kuncinya adalah tadi selain memastikan kapasitas rumah sakit dan lain-lain, untuk masyarakat adalah vaksin. Jadi sesederhana itu, kalau mau mudik, mau pulang kampung, ayo vaksin, gitu aja. Oke. Ya, saya kembali ke Pak Agung. Pak Agung, jika demikian Pak, akankah ini kelak menjadi persoalan ketika mereka-mereka yang baru mendapatkan vaksin lengkap misalnya, katakanlah mereka yang dapat dosis Pfizer, ini kan belum terhitung masanya harus 6 bulan baru kemudian bisa booster. Apakah mereka juga punya kesempatan untuk mendapatkan booster untuk bisa menjadi syarat perjalanan? Iya, jadi ada beberapa catatan ya sebenarnya. Jadi orang yang 1 kali vaksin dia harus nambah 1 kali lagi, kemudian untuk mendapatkan booster dia butuh waktu. Kemudian yang 2 kali vaksin, kemudian untuk mendapatkan booster ya butuh waktu yang cukup lama ya. Tadi ada yang disebutkan Mas Abraham 3 bulan juga. Kemudian ada yang kita lihat ini kasus Omikron ini cukup tinggi. Jadi setelah terinfeksi Omikron, mereka ini diminta untuk ada tenggang waktu yang cukup antara 2-3 bulan lagi. Jadi kelihatannya mereka harus vaksin mungkin setelah hari raya. Ya ini yang perlu kita pertimbangkan. Apakah waktu 1,5 bulan ini bisa kita kejar untuk memenuhi statement yang disebutkan oleh Bapak Presiden. Tapi dari pengalaman Anda dan keahlian Anda, apakah masalah sebetulnya orang-orang tersebut yang tadinya baru terinfeksi kasus Omikron, katakanlah kemudian dia buru-buru untuk dapat suntikan booster untuk syarat perjalanan, apakah masalah ke depannya? Sebenarnya kalau kita lihat waktu yang dibutuhkan rentangnya dulu pada saat kita lihat pada awal kan 2 minggu, kemudian 1 bulan, jedanya antara itu. Tapi beberapa literatur memang agak memanjangkan sedikit.
Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari awal vaksin ini diberikan, mungkin rentang waktu itu bisa kita kejar. Terkait dengan mengejar peningkatan angka booster dan dua kali vaksin, ini juga agak kesulitan saya kira ya kalau di Indonesia, karena jarak waktu, kemudian sebaran sangat beragam, kemudian kepadatan penduduk ini juga perlu kita lakukan pendekatan yang lebih cepat saya kira ya, karena kan terpencar-pencar dan seterusnya, itu yang menjadi permasalahan. Ya, saya kembali ke Pak Abraham Wirotomo. Pak, jika kemudian kita berbicara lagi soal mekanisme pengawasan, utamanya perjalanan darat ini ya, ini akan selalu dirasa sulit untuk mengecek satu persatu apakah mereka sudah melakukan syarat yang dimaksud tadi soal vaksinasi. Bagaimana mekanismenya? Nggak sulit, Mas. Pemerintah sudah berhasil 2 kali masa Lebaran. Jadi kan kalau yang di tahun 2020 dan tahun 2021 malah syaratnya itu kan sangat ketat. Saking ketatnya bahkan yang bisa melakukan perjalanan pulang kampung menurun bahkan 10-20%. Tapi kan sekarang justru direlaksasi, semakin mudah masyarakat untuk bisa pulang kampung atau mudik. Jadi ngawasinya lebih gampang. Lalu tadi kalau kata Mas Abraham nyari kasus-kasus lah, mungkin jumlahnya itu menurut saya nggak banyak. Mayoritas masyarakat pokoknya fokusnya pergi ke pelayanan kesehatan untuk divaksin. Tapi kalau tadi yang ternyata rentang waktunya terlalu mepet, masih bisa, tapi dengan cara antigen. Lalu juga ada masyarakat yang nggak bisa divaksin, tapi juga bisa mendapatkan surat dari dokter menyatakan apakah karena ada penyakit tertentu, kondisi tertentu, maka dia tidak bisa divaksin. Jadi pengecualian detail itu ada dan itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Namun pesan secara umum, karena kita melihat mayoritas masyarakat kita ya 270 juta, maka untuk mayoritas masyarakat yang tidak punya komorbid khusus sampai harus surat dokter dan lain-lain itu, ayo kalau mau mudik maka divaksin terlebih dahulu. Kenapa? Ini angka kasusnya udah bagus, angka bornya sudah bagus. Kita kan ingin Lebaran kita kan santai, bisa bertemu dengan keluarga. Maka para pakar meringatin pemerintah nih, kalau mau relaksasi, maka capaian vaksinnya juga harus mirip kayak negara-negara lain yang sudah ternyata capaian vaksinnya di atas 70%. Jadi Indonesia juga belajar dari negara-negara lain. Oke, soal bahwa mengantisipasi ledakan kasus itu juga harusnya sudah diperhitungkan ya Pak Abraham Wirotomo, karena ini kan tidak sedikit mobilisasi massa Pak, dan kalau kita bicara soal vaksin itu juga nggak jaminan seorang tidak terinfeksi. Banyak kasus orang udah dosis lengkap juga masih kena kasus gitu, termasuk ya orang booster juga saya tahu juga ada yang kena. Sudah Mas, makanya kekhawatiran pemerintah itu bukan orang kena. Sekarang ini kan kekhawatiran lebih utama kita adalah bagaimana memastikan pelayanan kesehatan itu memiliki kapasitas untuk melayani orang yang sakit. Nah, ketika kita belajar dari Omikron, dengan antibodi masyarakat itu sudah meningkat, ternyata angka bor kita rendah, hanya sekitar 30% dibandingkan dengan Delta. Jadi pemerintah tidak lagi khawatir dengan overload atau misalnya over capacity dari rumah sakit. Kalau ketika masyarakat itu bisa dilayani di rumah sakit, maka angka kematiannya itu juga jatuh dan menurun. Oleh karena itu, kalau kita berkaca pada pengalaman membandingkan Delta dengan Omikron, baik angka rumah sakit dan angka kematian, keduanya ini turun. Ya, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan Pak Agung? Karena ini kaitannya dengan mobilisasi massa yang cukup tinggi. Di lain sisi juga kita terus mengawasi mutasi-mutasi. Ada lagi yang akan datang Delta Cron. Ini juga menarik juga kan kita mengawasi pergerakan varian ini. Ya, jadi vaksin kemudian yang dilakukan 2 kali, kemudian kita juga menambahkan dengan booster. Ini sebenarnya tidak bisa menggantikan masker. Jadi mungkin vaksin dan booster ini melindungi kita pada saat virusnya masuk. Sedangkan untuk mencegah transmisi proses penularan, kita harus tetap menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Jadi walaupun kita sudah divaksin berkali-kali atau booster berkali-kali, kita harus tetap prokes seperti
yang kita lakukan selama ini. Itu Mas Subran. Terima kasih, ada kesadaran masing-masing pihak, regulator yang membuat aturannya dan juga ada partisipasi masyarakat yang aktif untuk memastikan semuanya terlindungi dalam perjalanan mudik kelak. Terima kasih Pak Abraham Wirotomo. Terima kasih juga Pak Agung sudah hadir bersama kami. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi seorang bocah berusia 3 tahun memiliki kebiasaan memakan kertas dan sendal. Informasinya setelah lagi untuk Anda.